Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isma'u waf'alu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Hadirin jamaah Kultum Ramadan rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan juga kesehatan dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan di bulan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Hadirin jemaah Kultum Ramadan rahimakumullah. Tema yang kita akan bahas hari ini yakni tentang 3 hal yang terlupakan dari tarbiyah Ramadan. Sebelum kita membahas terkait 3 hal tersebut, kalau ditanya amalan-amalan apa saja yang tentunya kita laksanakan di dalam amaliyah Ramadan, kita akan dapat menjawab tentunya puasa Ramadan, tilawah tadarus Al-Quran, atau di malam penghujung di bulan Ramadan ini kita melaksanakan i'tikaf, infak sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Tentunya hal-hal itu adalah amalan istimewa. Namun kita perlu cek bagaimana ibadah itu tentunya perlu ada tuntunan yang disebut sebagai tarbiyah, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita pendidikan-pendidikan. Apa di antaranya? Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah. Hadirkan dalam Ramadan itu pendidikan iman. Karena tanpa didasari dengan iman, masjid yang dekat akan terasa jauh. Waktu yang lapang akan terasa sibuk. Maka kita dapat rasakan di bulan Ramadan ini, waktu azan berkumandang, kita senantiasa melaksanakan sholat tanpa ada dorongan apapun, tentunya tergerak dengan hati kita. Tadarus Al-Quran yang mungkin di hari-hari biasa kita melaksanakannya agak berat untuk membacanya. Namun di bulan Ramadan kita membacanya dengan penuh kehusuan. Ada yang sampai one day one juz ataupun dan sebagainya. Itu tak lain adalah didasari dengan tarbiyah imaniyah. Maka hadirkan iman di dalam Ramadan. Kalau kita ditanya, sholat itu menenangkan atau menjadi beban? Tentu jawabannya adalah sholat akan menjadi menenangkan bagi kita. Tapi boleh jadi di kalangan kita sana bahwa sholat itu bisa menjadi beban. Ada yang mengatakan bahwa nembe kita sholat deui, terus ngong adan deui. Maka hal itu bisa saja didasari karena tentunya kita bisa terkikis iman kita. Maka artinya iman memuncak, amal meningkat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan iman itu dengan kalimat alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bahwa Allah menggambarkan permisalan perumpamaan iman itu laksana pohon
yang akarnya kuat dan cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya apa? Tentunya keimanan itu senantiasa menaungi kita, memberikan kepada kita ketenangan, keteduhan. Maka hadirkan iman di bulan Ramadan ini tentunya dengan keimanan yang sangat tingkatkan. Tapi iman pun juga, pohon juga perlu disirami, yakni dengan air yang disebut sebagai ilmu. Iman pun perlu dengan ilmu. Dan juga hati-hati bahwa iman juga harus kita pupuk yang itu dengan nasihat-nasihat. Yang kedua, hadirkan dalam Ramadan itu tarbiyah syukur. Bahwa setiap kita menenggukkan berbuka puasa, air yang kita teguhkan, itu adalah bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Di ayat Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun. Kita mungkin bukan kekurangan nikmat, tapi boleh jadi kita kekurangan syukur. Kita mungkin bukan kehilangan nikmat, tapi boleh jadi kita kehilangan syukur. Maka Ramadan menghadirkan kepada kita pendidikan syukur. Seorang ayah bersyukur kepada seorang istrinya. Seorang istri bersyukur kepada ayahnya. Begitupun seorang anak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka mustahil akan terjadi yang namanya KDRT. Apa itu KDRT? Kurang duit, ribut terus. Hal-hal itu yang bisa menjadikan nafsu manusia itu hilang dari rasa syukurnya. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-17, "Wala tazidu aksaruhum syakirin." Bahwa tugas iblis, setan itu menghilangkan rasa syukur kepada manusia. Maka Ramadan adalah bulan syukur, yakni bagaimana kita meningkatkan, menguatkan syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, tiada lain dalam Ramadan itu kita diajarkan tentang tarbiyah usratiyah atau tarbiyah keluarga. Mungkin di 183 Allah mengaitkan tentang puasa, di 186 tentang bab doa. Kita buka di halaman selanjutnya 187, Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Di sana menerangkan tentang pasangan. Bagaimana dalam puasa mengajarkan kepada kita keharmonisan keluarga, keutuhan keluarga. Bahwa di sana dikatakan perumpamaan seorang pasangan itu laksana pakaian. Pakaian itu sebagai yang menutupi. Pakaian itu fungsinya sebagai perhiasan. Pakaian juga memiliki fungsi sebagai melindungi. Tentunya sebagai umat muslim kita senantiasa untuk dapat menutupi aib-aib keluarga kita, aib kedua orang tua kita. Kita juga bisa dari kesalahan-kesalahannya. Dan kita juga menghiasi keluarga kita dengan perhiasan yang baik, dengan akhlakul karimah. Dan juga kita melindungi keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka dengan momentum Ramadan itu kita dididik untuk apa? Yakni imannya ditingkatkan, syukurnya dikuatkan, dan keluarga diperhatikan. Itu saja kultum singkat terkait dengan 3 hal yang jangan terlupakan dari tarbiyah Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.